membantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Bersama Pak Davin Alesi Putra Kiranda dari SMP Negeri 6 Surabaya, ditemani dengan rekan Pak Davin Rahmat Bobi Haryanto dari Guru PJOK SMP Negeri 37 Surabaya. Kita hari ini akan belajar materi sepak bola untuk kelas 9. Namun sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini menjadikan manfaat untuk diri kita semuanya. Siapkan diri kalian, duduk dengan tenang, berdoa, dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, Pak Davin dan Pak Bobi tak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada kalian tentang protokol kesehatan, karena kita semua dalam keadaan di tengah-tengah pandemi. Sekarang ada 6 macam Iya, ada 6 macam protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Yang pertama, selalu gunakan masker dimanapun kalian berada, terutama pada saat keluar dari rumah. Lalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nomor 3, menjaga jarak. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Berikutnya adalah M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Yang terakhir, yang keenam adalah dilarang makan bersama. Jadi diharapkan kepada kalian ketika akan makan di luar lebih baik untuk dibawa pulang. Tepat sekali Pak Bobi. Siapkan buku catatan kalian ya anak-anak, karena materi akan kita mulai. Oh iya Pak Davin, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya ketika kalian akan melaksanakan aktivitas olahraga, diperkenankan kalian yang pertama adalah wajib menggunakan kaos olahraga Pak Davin. Iya, tepat sekali. Iya. Jadi kita harus memakai kaos olahraga yang nyaman bagi tubuh kalian. Yang kedua yaitu kita harus wajib melakukan pemanasan terlebih dahulu agar nanti kita ketika melaksanakan aktivitas olahraga terhindar dari cedera. Dan satu lagi, Ya. yang terakhir, saat melakukan aktivitas olahraga kalian tidak diharuskan menggunakan masker karena nanti akan menghambat sirkulasi udara atau oksigen yang kita hirup dan bisa berakibat berbahaya pada tubuh kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan variasi kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola beserta aturan. Ayo anak-anak, ada yang masih ingat ada apa saja sih gerak dasar dalam permainan sepak bola? Masih ada yang ingat? Ya, tepat sekali. Yaitu gerak dasar ada 3. Gerak dasar yang pertama adalah passing atau mengumpan. Dan gerak dasar yang kedua adalah dribble atau menggiring. Gerak dasar yang ketiga adalah kontrol atau kontrol bola Pak Davin. Ya, atau menghentikan bola. Baik anak-anak, dari 3 macam gerak dasar ini kita akan membuat variasi dan kombinasinya dalam melakukan latihan. Ya, yang pertama kita akan mempraktekkan mengoper. Ya, jadi mengoper kan ada menggunakan kaki bagian dalam, Kaki bagian luar. Ya, jadi mengoper dengan kaki bagian dalam, lalu Dikombinasikan dikombinasikan dengan mengontrol bola, ya, dengan telapak kaki. Jadi dilakukan berpasangan, ya, mengoper bola, lalu pasangan tadi ya yang dioperkan bola melakukan kontrol bola dengan cara demikian atau menggunakan telapak kaki. Tepat sekali. Mari kita simak video yang berikut ini.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu melakukan operan bola, tetapi bolanya lambung. Nah, Berarti itu menggunakan kaki bagian luar, Pak? ya, kaki bagian luar bisa, kaki bagian dalam pun juga bisa, ya. Dengan kaki bagian apapun bisa menghasilkan bola lambung. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menerima bola lambung ini dengan baik? Maka dikontrol dengan paha. Simak video yang berikut ini. Bagaimana anak-anak penayangan video tadi? Mudah bukan? Ya, cukup mudah ya Pak Bobi Iya. dilakukan anak-anak. Tapi tentu ketika kita berlatih di luar tetap patuhi protokol kesehatannya, ya kita jaga jarak. Anak-anak sekalian, nanti kita akan kupas lebih dalam terkait dengan variasi kombinasi dalam bermain sepak bola ini, ya melakukan gerak dasarnya. Lalu ada aturan permainan sepak bola. Jangan kemana-mana, kita kembali di segmen berikutnya dan tetap belajar di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, di segmen pertama tadi Pak Davin dan Pak Bobi sudah menjelaskan berbagai hal terkait dengan variasi kombinasi gerak dasar dalam bermain sepak bola. Kita lanjutkan untuk variasi kombinasi gerak dasar berikutnya. Sebelum masuk ke materi, Pak David, Ya. perlu kami ingatkan, alangkah lebih baiknya kalian menyiapkan buku tulis atau buku catatan. Agar apa? Agar materi yang Pak Bobi dan Pak David berikan pada hari ini bisa kalian ingat. Ya, tepat sekali. Jadi kalian catat poin-poin pentingnya yang menurut kalian nanti bisa keluar pada waktu ujian. Baik anak-anak, kita lanjut untuk variasi dan kombinasi gerak dasar berikutnya. Ya, jadi untuk variasi dan kombinasi gerak dasar berikutnya yaitu ada menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki, ya, bibir bola menggunakan punggung kaki, kemudian diikuti dengan mengontrol bola Menggunakan telapak telapak kaki. Simak video yang berikut. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk cara melakukannya? Sekarang kita akan beralih ke variasi dan kombinasi yang keempat, yaitu apa Pak David? Menggiring bola dengan zigzag, ya, kemudian mengontrol bola dan diakhiri dengan menendang bola. Jadi ini cukup rumit Pak Bobi. Iya. Jadi harus perlahan dalam mempraktikannya. Ya, jadi menggiring bola dengan cara berkelok-kelok, ya, membentuk zigzag. Biasanya kita ada medianya melewati kun Pak David. Iya, kalau di rumah kalian tidak ada alat semacam kun, kalian bisa menggunakan pembatas yang lain, misalkan botol air mineral atau alat-alat yang tidak dipergunakan di rumah, misalkan ada kardus bekas, ya, atau ada alat yang lain yang bisa kalian gunakan sebagai penanda sehingga kalian bisa melewatinya, ya, dengan cara zigzag. Kemudian saat melakukan gerakan berkelok-kelok atau zigzag ini, bolanya sambil dikontrol atau dikuasai dengan cara diinjak dengan telapak kaki. Agar apa? Tentunya agar bola tidak terlepas daripada kekuasaan kita. Sehingga kalau bolanya terlepas kan lawan mudah untuk Merebut bola. Tentu itu Pak Bobi. Jadi kita tetap harus menjaga bola kita agar tidak sampai terlepas, ya.
agar tidak sampai direbut oleh lawan, dan diakhiri dengan menendang bola. Simak video yang satu ini. Ya anak-anak, bagaimana? Mudah kan melakukannya? Sekarang kita masuk ke aturan permainan dalam sepak bola. Bermain sepak bola, jumlah pemainnya ada berapa, Pak Ubi? Anak-anak bisa menjawab, ada berapa pemain dalam permainan sepak bola? Ya, betul sekali. Ada 11 pemain setiap timnya, Pak David. Iya, 11 pemain. Kita urut mulai belakang nih, Pak ya. Iya. Dari posisi penjaga gawang Atau biasa disebut kiper. iya, kiper atau goalkeeper ya. Ada satu orang yang berposisi sebagai penjaga gawang. Di depan penjaga gawang ada pemain apa, Pak Bobi? Ada pemain bertahan atau Tepat. biasa sering kalian sebut dengan back. Nah, back sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang paling tengah itu adalah center back, ada 2 pemain, dan ada yang di sebelah kanan yaitu posisi right back, dan posisi sebelah kiri adalah left back. Di depan posisi pemain bertahan ada posisi pemain tengah ya. Ada central midfielder, ada 2 orang ya. Lalu berikutnya ada left midfielder ya, dan right midfielder. Jadi ada kanan dan kiri ya, ada kanan dan kiri. Kemudian di depannya lagi ada striker atau biasa dikenal dengan Center forward. iya, tepat sekali, ada 2 orang center forward. Nah, untuk pengaturan pemain masuk ke dalam formasi. Ya, formasi ini ada berbagai macam, ada 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. Ada beberapa banyak formasi yang bisa kalian pergunakan. ya tergantung daripada komposisi pemain dari tim yang bermain. Jadi anak-anak tidak usah bingung dengan formasi dan seterusnya, kalian cukup mencatat dan memperhatikan dengan baik. Selanjutnya yaitu lama permainan sepak bola. Iya, jadi waktu yang diperlukan ketika permainan sepak bola adalah 2 kali 45 menit. Dan setelah babak pertama selesai, ada jeda waktu untuk istirahat. Untuk waktu istirahat selama berapa menit, Pak David? 15 menit. Iya. Nah, tentunya dalam bermain sepak bola kan waktu tidak berjalan terus. Terkadang wasit ya, jumlah daripada wasit sepak bola ada 3, ada di tengah 1 dan 2 di samping-samping lapangan. Terkadang wasit sepak bola menghentikan sejenak permainan sepak bola karena ada kejadian ya, atau ada sebuah pelanggaran di sana. Nah, saat wasit menghentikan permainan ya, maka waktu-waktu ini akan diakumulasi yang kemudian akan ditambahkan sebelum babak permainan tadi selesai ya, yang dikenal dengan additional time atau waktu tambahan. Jumlahnya bervariasi, ada 3 menit, ada 4 menit, ada 6 menit, bahkan tergantung daripada lamanya permainan tadi terhenti. Baik anak-anak, sesaat lagi kita akan masuk ke segmen yang ketiga setelah pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, di segmen ketiga ini Pak David dan Pak Bobi tetap melanjutkan materi terkait dengan aturan dalam bermain
sepak bola dan di akhir nanti akan ditutup dengan penugasan. penugasan. Aturan permainan sepak bola yang berikutnya yaitu ada pelanggaran ringan dan pelanggaran Keras. Iya. Jika kita melakukan sebuah pelanggaran ringan, maka wasit akan memberikan sebuah kartu kuning. Dan sebaliknya, apabila kalian melakukan pelanggaran keras, maka akan berbuah kartu merah. Nah, Pak Bobi, saat seorang pemain melakukan sebuah pelanggaran dalam suatu permainan sepak bola, pelanggaran ringan nih, Iya. diberikan 1 kali kartu kuning. Lalu ternyata pemain ini melakukan pelanggaran serupa, ya. Ini masih dalam satu permainan nih, belum selesai ya. Melakukan pelanggaran ringan serupa dan mendapatkan kartu kuning lagi, maka akan terjadi apa, Pak Bobi? Maka akan terjadi kartu merah atau yang biasa dikatakan akumulasi kartu. Ya, tepat sekali. Dalam satu buah permainan sepak bola, jika terjadi akumulasi kartu kuning ya secara beruntun dalam satu kali pertandingan sepak bola atau permainan sepak bola, maka dapat dikenai kartu merah yang berdua tidak boleh bermain sebanyak 3 kali permainan. Setelahnya, jadi setelahnya misalkan besoknya ada pertandingan lagi, ya tidak bisa bermain sebanyak 3 kali permainan. Namun berbeda hal, ya misalkan terjadi sebuah pelanggaran oleh pemain A misalkan melakukan pelanggaran ringan dan diberikan kartu kuning. Namun setelah itu tidak melakukan pelanggaran lagi, ya. Tapi keesokan harinya terjadi kartu kuning kembali ya dalam permainan keesokan harinya ya, maka mendapatkan akumulasi kartu, bukan kartu merah tetapi akumulasi kartunya di pertandingan keesokan harinya lagi tidak boleh bermain sebanyak 1 kali permainan. Tepat sekali. Berikutnya yaitu kita akan beralih ke pelanggaran keras pada tim. Ya, ada berbagai macam jenis ya, hal-hal yang tidak diperkenankan dalam bermain sepak bola yang ini merujuk pada pelanggaran keras ya. Jadi ada seorang pemain yang melakukan hal tidak terpuji ya kepada pemain yang lain dan ini disengaja ya, perlu digarisbawahi, ini disengaja untuk mencederai pemain lawan atau pemain yang lainnya. Ini tidak diperkenankan anak-anak. Contohnya seperti apa tadi? Melakukan tackling keras ya untuk mencederai lawan agar lawan itu, karena pemain kunci ya misalkan Messi ya, Messi seringkali mendapatkan pelanggaran karena Messi sebagai pemain kunci dari klub Barcelona ya. Jadi pemain bertahan lawan kerap kali melakukan pelanggaran keras kepada Messi agar apa? Mencederai Messi tentunya. Ketika Messi sebagai pemain kunci ini cedera, maka tidak bisa bermain. Keuntungan didapat oleh pemain lawan tentunya. Ini tidak diperkenankan hal yang seperti ini. Namanya permainan tidak sporty. Iya. Kita belajar olahraga agar kita memiliki jiwa yang sportif dalam bermain sepak bola. Jadi pelanggaran keras tidak hanya tackling. Ya. Lalu ada apa lagi Pak Bobi contohnya? Masih banyak. Dengan sengaja kita menendang kaki lawan, itu juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran keras. Ya. Jadi apapun itu jika dilakukan secara sengaja, sadar ya, secara dengan sadar dan sengaja untuk mencederai lawan, bisa dikategorikan ke dalam pelanggaran keras yang nantinya bisa berbuah kartu merah. Lalu ada lagi misalkan dalam duel bola atas ya, secara sengaja ya menyikut atau memukul ya agar lawan saat duel dengan kita tidak bisa memenangkan bola. Ini juga tidak diperkenankan dan sangat berbahaya. Lalu ada apa lagi Pak Bobi? Berikutnya kita ke aturan yang ketiga, yaitu tentang offside Pak David. Offside adalah posisi seorang pemain ya, di mana pemain ini melewati atau melebihi daripada posisi pemain bertahan lawan. Bingung ya? Ya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada seorang pemain ya, katakanlah ini pemain menyerang daripada tim kita ya, kita adalah tim A.
penyerang daripada tim A kita ya posisinya melebihi daripada pemain bertahan tim B. Beda halnya ketika kita bermain futsal, hal ini diperbolehkan, tetapi untuk bermain sepak bola tidak diperkenankan posisi daripada salah satu seorang pemain ya atau banyak pemain dari tim kita melewati daripada pemain bertahan lawan ya sebelum bola dioperkan kepada pemain tersebut. Ini jelas menyalahi aturan ya. Jika offset, wasit akan memberikan sinyal peniup fluid dan terjadi tendangan bebas untuk tim lawan. Sekarang tiba saatnya untuk penugasan. Penugasannya yaitu menganalisis video. Video apa itu? Silakan kalian bisa mencari video terjadinya pelanggaran ya dalam perhelatan Euro 2020 atau Copa America yang baru saja berakhir. Itu kan sangat seru ya Pak Budi ya, pertandingan dalam dua event itu ya. Jadi di sana ada berbagai macam negara ya yang bertanding merebutkan satu buah posisi yaitu juaranya ya, di mana Copa America dimenangkan oleh Argentina dan Euro dimenangkan oleh Italia. Lalu di pertandingan tertentu terjadi tensi tinggi ya. Nah, pasti di sana terjadi sebuah pelanggaran. Silakan cuplik video ya dalam satu buah pertandingan ya di mana terjadi pelanggaran di sana dan kalian melakukan analisisnya. Jadi tampilkan videonya lalu kalian melakukan analisis ya. Di sini sedang bertanding antara negara apa dan apa, lalu kemudian terjadi pelanggaran ringan atau pelanggaran yang berat, keras, dihadiahi tendangan seperti apa oleh tendangan wasit, bebas atau bahkan ada tendangan penalti juga. Ya, silakan kalian atur yang baik videonya, kalian edit yang sebaik mungkin ya. Lalu kirimkan pada guru PJOK kalian Masing-masing. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Pak Davin dan Pak Bobi tetap mengingatkan pada kalian untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap belajar di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah.